Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 27 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Presiden Soekarno, lebih mudah melawan penjajah daripada bangsa sendiri. Presiden Soekarno adalah presiden pertama untuk berjuang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kata mantan Presiden Soekarno, lebih mudah menghadapi penjajah daripada bangsa sendiri. Alasannya lebih mudah menghadapi penjajah karena sudah jelas lawan untuk berperang, ada lawan berperangnya, yaitu negara Belanda. Dan prinsipnya perang, kalau tidak membunuh, dibunuh. Dan dia nanti kalau kita tidak membunuh Belanda, Belanda juga yang membunuh kita. Itulah prinsip-prinsipnya kalau menghadapi penjajah. Nah, makanya disebut melawan penjajah itu lebih mudah daripada menghadapi bangsa sendiri. Sedangkan kita kalau menghadapi bangsa sendiri lebih sulit menghadapi bangsa sendiri. Dan menindaknya pun tidak boleh langsung membunuh. Paling ditangkap dan pemerintah membinanya untuk kembali ke pangkuan negara atau kembali kepada Ibu Pertiwi. Di tengah bangsa Indonesia atau negara Indonesia, banyak yang menentang pemerintah Presiden Joko Widodo yang sah, padahal dia pemerintahan yang sah hasil pilihan rakyat. Sampai ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan tujuan yang berbeda-beda seperti kelompok HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, Forum Pembela Islam, Persatuan Alumni 212 selalu melakukan demo berjilid-jilid, ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dengan berbagai tudingan negatif. Hampir tidak ada pekerjaan Joko Widodo yang baik, semua jelek, dengan tujuan jangka panjang ingin membentuk negara khilafah dengan mengganti Pancasila dengan khilafah sebagai dasar negara Indonesia. Negara Islam Indonesia atau NII, kelompok terorisme, menentang pemerintah, memerangi pemerintah dengan tujuan ingin mengganti negara Indonesia berlandaskan Pancasila dengan negara Indonesia berlandaskan agama Islam. Kelompok KKB di Papua ada warganya sebagai anak bangsa melawan atau memerangi pemerintah dengan tujuan ingin merdeka sendiri. Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila, pemerintah menindak para penentang pemerintah demi tegaknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan prinsip negara tidak boleh kalah dengan para penentang negara. Harapan saya, semua penentang negara Indonesia agar kembali mendukung pemerintah bersama-sama membangun negara Indonesia yang dilandasi dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi kalau di dalam bernegara, kata Presiden Soekarno, bahwa lebih sulit, lebih mudah menghadapi penjajah daripada bangsa sendiri. Kalau menghadapi penjajah, kita sudah mengenal pihak lawan. Dan juga di prinsipnya di sana, di situ perang dalam arti kalau dia membunuh, kalau kita tidak membunuh dia yang membunuh kita. Jadi kita harus melakukan pembunuhan. Sedangkan kita menghadapi bangsa sendiri bukan demikian. Kita harus, paling kalau kita melakukan kesalahan dia, kita tangkap dan ditahan dan dibina. Mudah-mudahan dia kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita menghadapi penjajah jelas lawannya. Kalau kita menghadapi bangsa sendiri tidak tahu siapa lawan kita, semua warga masyarakat Indonesia, maka kesulitannya di situ. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Seperti prinsip perang. Prinsip perang itu kalau melawan Belanda itu harus, kalau kita tidak membunuhnya, kita yang dibunuh. Padahal semua, kalau prinsip daripada menghadapi bangsa sendiri, semua warga negara Indonesia itu semua bangsa Indonesia sama kedudukannya di depan hukum di negara ini. Sehingga kalau ada kelompok-kelompok yang tidak senang sama pemerintah, jadi
kita harus menindaknya, tetapi menindaknya pun tidak sampai kita bunuh, paling kita tahan dan diproses dan dibina agar kembali menjadi anggota masuk ke negara Indonesia itu dan kembali bersatu, tidak melakukan perlawanan dan lain sebagainya. Seperti yang tidak senang sama negara Indonesia sekarang ini, boleh kita lihat bahwa kelompok daripada FPI dan juga PA212 dan juga Hizbut Tahrir Indonesia, di mana ini kelompok yang suka melakukan demo berjilid-jilid untuk melawan pemerintah. Padahal hampir tidak ada pekerjaan pemerintah yang baik, karena tujuannya ingin membentuk negara khilafah. Kalau sudah terbentuk negara khilafah, berarti mereka yang berkuasa. Jadi banyak yang tidak senang. Ada juga NII, Negara Islam Indonesia. Dia menantang pemerintah, ingin membangun negara Indonesia berlandaskan agama Islam, bukan Pancasila lagi. Dan itulah saya lihat tindakan-tindakan orang yang tidak senang kepada negara Indonesia ini. Dan paling sulit kita menindaknya, karena kalau kita menindak bangsa sendiri, tentu kita harus membina, tidak boleh kita langsung membunuhnya. Paling kita membinanya agar kembali kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan turut membangun bangsa Indonesia ini. Sekian dan terima kasih.